Itu basmalah punya keistimewaan yang luar biasa. Mega keistimewaan itu bismillah. Makanya ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Pekugiro keistimewaan membaca basmalah. Bacaan basmalah ini adalah bacaan yang singkat, bacaan yang ringkas, yang semua orang hafal, semua orang tahu, tapi terkadang jarang diamalkan daripada bacaan basmalah ini. Ada keistimewaan dalam kalimat ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Umur ini ada batasnya. Ini dia senge rupa tahu ini penuh dengan keterbatasan. Umur tak terbatas yang sudah Allah tentukan. Dek gaga tahu tuo mendenunget dilinoye. Kesehatan kita ada batasnya. Usia muda kita ada batasnya. Cantik gaganya kita ada batasnya. Ia tu cantik magemarae engka batasanna. Hari ini gadis-gadis masih cantik, tapi mungkin 60-70 tahun yang akan datang, wih, makuran nelok jelingi. Kukoro mega mope lo jeling apa marongo-rongo mopi. Tapi aku 60-70 tahun yang akan datang, ia korupan namani elok nandalkan de nagaga elok jeling-jelingi. Betul tidak? Tapi mui matoa natawe de nadima cantik yang penting madece ngatie, insya Allah akan banyak orang yang selalu melirik kita. Makanya Pak Ibu, cantik itu bukan dari luar, cantik itu sebenarnya dari dalam. Mui macanti yak kokoro-koroani, mui macanti baineta Pak, tapi elek manenna tangaso macai arawie mojo wenni nabokori tawe engkangi masapa lainge. Betul tidak Pak Desa? Betul tidak Pak Desa? Engkangi masapa lainge. Jadi hati-hati nih di Bu Desa. Saya kan Bu Desa. Hati-hati ki. Jadi untuk agama cantik, ia kotuli menenai, tidak membuat hati enak. Padahal yang membuat hati enak ketika seorang baik kepada kita. Manusia ini ada batasannya. Maka ana macanti magemar ajak menaki matempo 60-70 tahun yang akan datang. Wajah ini semuanya akan pudar. Semua ada batasannya. Terbatas Pak. Sadai bawang. Suara saja ini terbatas. Sadana tu tahu terbatas. Coba. Kalau saya tidak pakai mic, denang kalinya dimundri. Betul? Tidak dengar di belakang. Artinya apa? Suara ini ada batasnya. Langkah kita, japa-japata, sekuat apapun kita jalan, ada batasan kemampuan kita. Manusia ini penuh dengan keterbatasan. Jadi ajak nakima tempo sena. Masogi ki, asogi keta ada batasannya. Makanya kekayaan ini Pak Ibu ada batasnya. Suatu saat harta kita akan habis. Suatu saat kita akan berpisah dengan harta. Nakotaniai disalai, musti alena salai witawe. Betul? Maega tosogi, alena disalai diolo di barang-barangna. Ada juga orang masih kaya, tapi dia yang tinggalkan hartanya. Semua ada batasnya. Jabatan. Caji tahu kepala desa, degai kepala desa, manta kepala desa, ibu desa, manta toni ke ibu desa ya. Sementara mantang. Ada batasnya. 5 tahun bawang. Suku-suku Rumupi mudah-mudahan masih terpilih periode berikutnya. Amin. Demak kampanye ya. Apa salah saya ku mai? Bonto mangiring. Salah saya coba bulo-bulo na jolo maka ada si jamaah mak kampanye selesai deh. Ada batasnya. Di saat duduk jadi kepala desa ada batasnya Pak Desa. Ya kiule parentai warga tatomi desa bulo-bulo. Coba nih lo parenta tuh jolo tamak jaloi. Sambarato Pak Desa manang kalian na suruh-suruh tahu na wilayana bulo-bulo mi. Pacama makuto.
Pak Camat sekarang jadi camat, jabatannya sebagai camat ada batasnya. Bulu kumpa bawang. Coba nih Pak Camat, lama parenta, masuro-suro membuat aturan diri lawala, dia gampang kali ngaki. Apa bulu kumpa wilayah tak batasnya ada. Bupati ada batas jabatannya. Dia sampai saja di kabupaten itu, dek naule malimbak ke kabupaten lain. Gubernur juga begitu. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pun ada batasnya. Batas kekuasaan, batas pemerintahannya hanya di Indonesia. Coba nih Pak Jokowi, maka buat aturan di Malaysia, maka buat aturan di Singapura, maka buat aturan di Amerika. Degagam mangkalingai, betul. Ada batasnya. Itulah manusia penuh dengan keterbatasan. Yang sempurna hanyalah Allah. Ya sempurnai pong Allah Ta'ala, makana ini sadar ki rupa tawe bahwa kita ini hanyalah sebagai seorang hamba Allah yang hidup mati rezeki kita semua sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Makana ya tu sengima pisandre itawe, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku semua diserahkan manengi lau disesena puang Allah Ta'ala. Kan kalau begini Pak, semua kita serahkan kepada Allah, manyameng atu-atu ngenge. Dek namai gapusi tawe. Di saat dia jatuh miskin, dia serahkan kepada Allah bahwa memang waramparangnya adalah milik Allah. Titipan Allah yang dititipkan kepada kita suatu saat akan diambil oleh Allah. Nah sahabat titipan mi, dia senge titipan tania idi punna, betul tidak? Mapada mutoi di ibu, oh ibu, biasa menitip sesuatu sama tetangga, biasa? Elo ito elo lawi dititip biasa kuncie, tapi di elo kalau jakam rewo icinampo bapakna, rewo icinampo anakku, degaga tahu utitip ikoncie kuidi. Biasa kuelo itelo mabela nang kameo peliharaan dititip to biasa meonge. Tabe di meo kuaresai kasih nandre wiu cari nailade dikasih meo utitip kididi. Titip meonna. Ya korewa ni tawe diala pai mengaro meonge, betul tidak? Dititip namanya. Titip sapinya, titip bembena, titip nau, titip diko, apa elo kalau itu orang kalau menitip, ibu di biasa dititip meonge, biasa dititip capie, biasa dititip bembe, biasa dititip kuncie, lakaye aga di aja, oh dena cocok ko lakaye dititip, bude sadi. Cocok aja na bude sakit titip ipat desa. Nam malato kesempatan aku dititip ki pada pesan rumah itu na parewo manyamus sedih dititip. Semuanya titipan. Ketika sampai saatnya akan diambil kembali oleh pemiliknya. Begitulah juga dengan apa yang kita punya. Harta kita hanyalah titipan Allah. Suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, aga nawarengi tepuange ketika Allah ambil, maka sadarkan bahwa memang semua adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan hanya kepada orang yang meninggal dunia. Tapi aku kena itu masalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lenya barang-barang ini memang adalah milik Allah dan sudah saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia reto mapisandre matungka di puang Allah Ta'ala. Dia buktikan ucapannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya Pak Ibu, ini rupa tauhid. Orang yang sudah bersandar kepada Allah, maka tempat berharapnya juga kepada Allah. Maka na agi ta ilau ki dipuangi.
Makanya inilah makna ketika kita sholat baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya reparelu paham, masompa te dipuange dan kepada Allah kita juga minta tolong. Ya ini biasa mengingi item milau doang. Capek berdoa kepada Allah. Capek milau tulun dipuang Allah Ta'ala sehingga aga iyyaka na'budu, dia menyembah kepada Allah, wadukun nasta'in, dia minta pertolongan sama sandro. Pak Ibu, engkau tuh mas sandro-sandro kau main? Hah? Ada? Elo sogi lemas sandro deto gaga? Hah? Deto gaga? Elo mencaji kepala desa sandro. Desa Kuelo ki mencaji kepala desa aja na sandro kilawi masyarakat, betul tidak? Udah sadi? Kasih loku pak, kasih loku serius. Napi lo mendaftar calo kepala desa, pacama lo memang masandro. Mereka nong kosona, si senna tes di PMD, de na lulus. Aku carana na yaro sandro na lawi, aja na kepala desa, RT saja na de na pura. Aku elok ki mencaji kepala desa, pak desa aja na sandro, tak depeki, pacama coba, sempang kalau bilobina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah tos ya senang. Makanya Bapak Ibu, ketika kita minta sesuatu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan daripada permintaanmu. Korupa tahu midilawi, semua orang punya keterbatasan. Engkau mana keterbatasan atas dirupa tahu. Tapi ketika kita minta kepada Allah, tiada batasan apa yang Allah inginkan, apa yang kita minta kepada Allah, semua mampu Allah berikan. Cuma terkadang ini dipenuhi sifat ragu-ragu. Matandre bata-bata itawe. Maka na ditunget diruntuk iaga dilawi. Mata macalo kepala desa milo dua memang dipuangi puah kasina arela loka kasina dalle mudah-mudah kasih puah kiareka kasih petunjuk kiareka kasih dalle na ulemua kasih cado pai memancaji kepala desa di periode ke dua periode kesiaga kedua, ini pada desa periode ketiga. Milau memang, tapi maraja bata-batai. Kira-kira naulemu kaya puang Allah Ta'ala marenga kuilawi. Bisa tidak Allah kasih apa yang saya minta? Sehingga magi detongeng apa mabata-batai dipuangi. Sementara Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau Allah mau pada desa kita jadi kepala desa, nah degaga masusah dipuangi. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tiada yang susah bagi Allah. Cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Ya kumeben na putoto ina pudalle itaw na tarima pak doangan ngepong Allah Ta'ala, cepat atau lambat pasti Allah berikan. Tidakkah kita jadikan pelajaran pak? Biasa leba itu pada desa engka anggota DPRD Cado cek dek miswarana pas pelantikan pertama dek dilanti, ternyata yang dilanti pertama mati cek dek suarana justru Cado. Betul tidak? Di Bulukumba ada tidak? Artinya pura bilau doang Allah kabulkan doanya, diterima pak doangan di puang Allah Ta'ala. Ada jalan yang Allah berikan kepada kita, jadi aja nata bata-bata maka daya dek gagal lena, tidak ada jalan, tidak ada jalan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah mau, Allah akan bukakan jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Makanya Pak Ibu illau doa bawan nih. Makanya yang perlu banyak-banyak kita minta ini semua jamaah para luwe di lau madeceng itu, jangan hanya minta dunia.
Bu Desa, ajak na calo kepala desa mikilau macado si tau ilawit dipuange, mudah-mudahan ya kumancaji ka kepala desa, desa Jolo, desa Bulo-Bulo menjadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ilau ki dipuange supaya Allah tetapkan hati kita dengan keimanan, dan semua diawali dengan basmalah. Jadi itu basmalah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kalimat yang semua kita paham, semua kita tahu. Dia palak maneng atau kakak koi mai tahu dia sama bismillah. Liwat-liwat tunget tuh. Engkang ko dipas mancaji warga negara. Selesai mau bismillah ditulis sama pakai siri-siri. Itu basmalah punya keistimewaan yang luar biasa. Mega keistimewaan itu bismillah. Makanya ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Pekugiro keistimewaan membaca basmalah. Bacaan basmalah ini adalah bacaan yang singkat, bacaan yang ringkas, yang semua orang hafal, semua orang tahu, tapi terkadang jarang diamalkan daripada bacaan basmalah ini. Ada keistimewaan dalam kalimat ini. Yang pertama, basmalah itu insya Allah akan menghindarkan kita dari segala bala dan bencana. Maka awali semuanya dengan basmalah. Elo ite beli kendaraan, awali dengan basmalah. Mau bangun rumah, awali dengan basmalah. Jadi Pak Ibu, sekarang kita lihat akhir-akhir ini viral lagi, baru-baru pas saya lihat di Facebook, saya lihat di berita banyak kejadian banjir yang justru membuat rumah-rumah warga itu hancur dan kebanjiran. Betul tidak? Jadi akueloki bolata bebas dari banjir. Sebelum dibangun itu rumah, bacakan dulu, awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Napa dibangun ngarobolae, matandre-tandre diase dibulue, ajak na diwirin na saloe. Apa ko diwirin na saloe, rawan banjir tetek nala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi basmalah ini luar biasa. Bahkan kedua basmalah ini, orang-orang yang sering membaca basmalah, insya Allah segala hajat dan keinginannya itu akan terpenuhi. Makanya semua mesti memang diawali dengan basmalah. Basmalah ini adalah kalimat keberkahan. Basmalah ini yang menjadikan hewan kurban yang dipotong itu jadi halal dengan ucapan basmalah. Coba Pak, kau magere itaw manu, engkau biasa magere manu kowe? Ada biasa potong ayam? Itu kau digere bawa manue, diruntuk na manue langsung nami bawa digere, degaga basmalahnya, maka ayam itu menjadi bangkai. Tapi ayam itu bisa menjadi halal ketika dipotong karena adanya kalimat basmalah. Basmalah luar biasa. Kalimat basmalah ini, ucapan basmalah ini akan membuat berkah apa yang kita makan. Jadi mala baraka ya tu basmalai. Makanya jangan anggap remeh itu bismillah. Sebelum mandre tawe, biasakan baca basmalah. Maka di Nabi tadi gini tahu mandre tidak dengan basmalah, tanpa membaca basmalah, dan kemudian dia makan dengan tangan kirinya atau mencampurkan antara tangan kiri dengan tangan kanannya, maka Allah akan mencabut keberkahan di balik makanannya. Maka ayatu yakumandri tawe, usahakan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahmu ibu sebelum mandre. Tergantung Ustaz. Pemasen nak lubue namanya mengandre biasa sisa langsung digasa. Ya natu biasa namanya galasa. Nah sebab magi dia tidak mengawali makannya dengan basmalah. Makanan ini bisa jadi obat ketika makanan itu jadi berkah, dan makanan itu bisa jadi penyakit ketika tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya ya tu Andre dua kemungkinan.
Kalau tidak membawa keberkahan dan kesehatan, justru makanan ini membawa penyakit. Kenapa makanan membawa penyakit? Satu, dendre tidak diawali dengan basmalah. Yang kedua, dia terlalu banyak menghina makanan. Jadi bapak ibu, iya tuan ree dian ree, noe di bubae, terkadang jadi penyakit karena apa? Kita terlalu sering menghina makanan. Biasa mita atau janeng? Biasa kilia orang gila ibu. Biasa. Itu to jangan sambaran na inu. Mu uaide na pura dinasu na inu to. Mu lebih nandre kasih biasa konria nandre to. Mandre biasa det nangka nabis sejarin na langsung midagasa. Tapi masagala engka atau jangan itu diwirin lalenge nakaten ni bubana nama di buba. Betul tidak? Betul? Kenapa? Karena mereka tidak pernah menghina makanan. Denang kana hina yan re. Iya ini manyaman dian re. Konro, coto, ada pi sate, masipa. Apalagi kalau leti mapaboting ang kemadan di koro masipa-sipa diolo. Tapi ipega caritae. Dihina-hinan re, tapi digasamu to. Maka dai gatonan nasunasuang ikasik na daging dito mapabotingin na mapakrekale nasunasuna de na namawale atau maketet ni atau makbau ni atau mapati ni tapi nagasak mo to dua penne maka tamala sa itawe. Ini penyebabnya kenapa orang sakit karena makanan, karena dia sering menghina-hina makanan. Maka bapak mulai malam ini jangan lagi pernah menghina masakan istrinya. Betul? Ibu setuju? Berarti biasalah kita. Ya kumanasulah kita baineta pa naliwa pejay aja nakimacay apa meba ditarui pejay. Betul tidak? Iya ko memang nasulah kay baineta na de nama peje aja nakimacai apa awal na memang degaga peje na. Betul tidak bu? Ibu di komanasi baineta bu nama peca nanre na aja nakimacai apa memang ditaroi. Iya ko matadday nanre na aja to nakimacai apa memang berre aja na. Ia mutona cece na ia mutona gesok na maka tamay galasa tawe. Makanya basmalah diawali semuanya dengan basmalah. Awali maneng yaro dengan bismillah. Wudu sempurna. Sempurna kesucian kita ketika kita berudu itu pun diawali dengan basmalah. Makanya itu kumajenne itawe sebelum membasuh kedua tangan maka baca dulu basmalah. Bismillah itu yolo. Itulah keistimewaan membaca basmalah. Maka Pak Ibu, ketiga, basmalah ini insya Allah akan menghindarkan kita dari gangguan-gangguan setan. Makanya ya tuh sebelum tidur jangan lupa baca basmalah. Bismillah itawe mapisandre lau disesena puang Allah subhanahu wa ta'ala. Basmalah ini banyak keistimewaannya. Baiklah ada keistimewaan yang Allah berikan. Cuma terkadang kita lupa mengawali segala aktivitas kita dengan ucapan basmalah. Mulailah pekerjaan itu dengan basmalah dan akhiri dengan alhamdulillah. Itu orang yang baik. Nah agak susah na ya roh. Dena matana diucapkan, ringan diucapkan, tapi keistimewaan Allah berikan sangat luar biasa untuk kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya engka itu dilino ye kita mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barakahna puangnya disapa. Karena ketika kita sudah menjadi orang yang diberkahi oleh Allah, insyaallah engka matu selamat di sori mundrinna puang Allah taala. Cuma kita tidak tahu ini Pak Ibu. Kematian ini akan datang kepada kita kapan dan di mana saja. Dek disengi maka dasiagai di mate di mana kita meninggal itu dirahasiakan oleh Allah. Aina ma takunu yudrikumul maut
walau kuntum fi burujim musyayyada. Jadi dek disengi siagai rumai napole dia sengi amatengeng, yang jelas amatengengnya itu akan datang kepada siapa saja yang sudah ditentukan oleh Allah. Para luai di pada cengi Pak, sebelum kita meninggal dunia usahakanlah memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak dan keluarga kita. Arep memengi wasiat madeceng kepada keluarga kita, intaraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin. Al-Quran memang mengatakan sebelum engkai rokmai boleh dia sengi amatengeng, intaraka khairanil wasiyata lil walidain, berikanlah wasiat-wasiat lil walidain kepada anak-anak wal aqrabin dan kepada kerabat-kerabat kita. Are memengi wasiat madeceng, are memengi pasem madeceng kepada keluarga-keluarga ta, kepada anak-anak ta. Yang perlu kita pikirkan sekarang, kira-kira apa wasiat yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Aga paparing ngerang elok biarengnya anak ta. Terkadang orang tua sekarang saya sengin paring ngerangi mi anak-anak. Nah, baja dibajai nak komateka ia rusahai di mundri lanjutkangi. Nah, baja dibajai ia komateka pada cengi sari nagetai. Nah, baja dibajai ka nak komateka ajak na muanu itu otoi ajak lalu mau balui. Nah, baja dibajai nak komateka sengilino mi na paring ngerangi yang anak-anak. Tidak masalah anak kita diingatkan tentang dunia, tapi jangan sampai lupa ingatkan tentang akhirat. Nah, baja dibaja ya komateka pada cengilaloi sempajamu di mundri. Nah, baja dibaja ya komateka pada cengi silaturahminu loka di keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat kita. Nah, ini yang terkadang Pak, ketika orang tuanya meninggal dunia, lapung anak-anak dek nanangkan na jelli-jelling amurena, dek nanangkan na jelli-jelli sajin nambekna, dek nanangkan na jelli-jelli sajin makna, dek na najaling silaturahmi na madece. Begitu juga bapak sebelum meninggal dunia berikan wasiat kepada istrinya. Makna baja dibajae ya komateka pada cengilalu sempajamu mundri. Illa doa ngekak madeceng, tetap kau jalin silaturahmi dengan keluarga, dengan saudara-saudara saya, dengan keluarga besar saya. Pak biasa ya kumate ni kasih lakaina dekna nama dece silaturahminya kepada keluarga-keluarga daripada suaminya, bahkan seolah keluarga suaminya menjadi musuh bagi istrinya. Jangan Pak, makanya pada keluarga ini istri kamu ini masih ada istri, iya, keluarga khusus istrinya tetap jalin kekerabatan kepada keluarga suamita, tetap jalin keakraban kepada keluarga besar suamita. Mereka adalah keluarga kita yang tidak boleh kita memutuskan tali silaturahmi dengannya. Tetap si cari naik, tetap kita saling menghargai, meski mati dikasih lakaita, tapi anak-anak tak punya hubungan erat dengan keluarga daripada bapaknya. Teteki pada cengi, anak tak tetap suruh lo dia murena, anak tak tetap perintahkan yang baik, silaturahmi ke kedua belah pihak. Ya rupa baja dibajai, pas-pas bemen di baineta. Makutoro idi bu. Ya ada to nama rigaga itu tuloy cerita matengang itaw si pari-pari ngerangi mate. Nah, bapak na baja di baja ya kumate ka ilaw doang kana. Bapak na kira-kira baja di baja ya kumate ka elo ni kira-kira magay di mundri. Magay? Oh, elo si boting. Kira-kira bu hilas mo ilas mo ibu ya komate naboti pa inalakay ta ilas mo idi bude sa ilas mo ha dekilas
Kau ini udah sah, ilas mui. Wah, to. Ganatu kasina. Mati ni lagi pada sana deh panah ilas. Jadi jame coba-coba mati ro lagi na deh na ilas. Karena pas memen ni. Maka ada bapak baja di bajai pale ya kumati kawet di mui boting yang penting kasih aja nama gatisena marakop iku buruku napai boting, betul tidak bu? Kata garim pasang. Maka ada bapak baja di bajai ajak lalu ki boting ya kode pakasih nama rakop buruku ya kue loki boting marakop iku buruku napa ki boting bo sepakat lah kaina kada cocok de tu boting kode panama rakop burumu napa semana susurena maka ada susureng baja di baja ya komate ka kutukan lemah di sedena bunge asalangele loko sirang iku burue 2 tahun lo lakaina de lo marako kuburue magi apa sengingen kasirangi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saling mengingatkan. Memang agama Al-Qur'an menganjurkan wasiatkan yang baik, wasiat-wasiat yang baik kepada keluarga kita sebelum mereka meninggal dunia. Wasiatkan dengan wasiat-wasiat madecek. Tapi luar biasa ya tuh, ketika orang tua meninggal dunia, lalu kemudian di belakang meninggalkan anak yang soleh, yang selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Ia narumudala lopo awaladun solihun yad'u lahu, seorang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Pak Ibu, jangan hanya bangga ketika anak kita punya gaji dan pekerjaan yang bagus. Matandri gajinna madeci jama-jamanna, jangan berbangga dulu kalau mereka tidak mendoakan kita. Tapi kesinna lapung anak-anak ketika kita meninggal dunia, lalu kemudian mereka mendoakan yang terbaik untuk kita. Modalakna ya tuh, ketika kita meninggalkan anak yang soleh yang selalu doakan, asalepure mas sempaja cadu cinampe berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Kita sudah meninggal dunia, mati nih tawe, tapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ada anak di belakang yang doakan terbaik untuk mereka. Maka luar biasa, makanya itu anak Pak sejak kecil dididik meben nih dengan pendidikan agama. Didik meben nih anak tak dengan pendidikan agama. Uparelui kode pale kyule di anak taidi mangata ya monro ibolai mangata malanjimi makana kom mangata monro di kampung mangata mancaji mi anak de na beres senging lai minapugau mangata monro di bolai de lo mas sempajang mangata monro di bolai mancaji mi paboto mangata monro di bolai mapakacau kampung mi maka kirim dia ke pondok pesantren, selesai perkara. Berikan dia Pak. Nah sebab magi pergaulan sekarang pada desa luar biasa. Anak-anak disuruh mengaji biasa, liwat-liwat memetuk kutuna. Jangankan Pak anak yang tinggal di rumah, anak yang di pesantren saja ya korewa ibu biasa liwat kutuna. Apa tidak? Coba di pada idan disuruh mengaji nak ibu maradetin rona, betul tidak? Neto dan di rajimu ko mengaji dan di matindro tapi mang HP Pak aja na taragung ka makado ustaz degado ikuya pesantrennya masoli mahal. Sekarang Bu Desa bayar berapa di pesantren 1 bulan? 6,5 ya, 6,5 enen ratu na 50 ustaz di wajah siuleng tege telok malah doi. Alhamdulillah engka motu dalena kaluru bawa Pak nang kadalena coba kaluru bawang nang kadalena puramoy ka dinawa-nawa rolin na kaluru lalen na siulangi siaga tapi engka motu dalena kaluru ya magan ya ko anata
Ustaz degaga meto, insya Allah selama bapak ibu sekolahkan anaknya, nanata matunru-tunru masih sekolah, akan ada rezeki yang Allah berikan. Engka dalle ya tu dari arah yang tidak disangka-sangka. Deena matama ya kaleng, bisa jadi Allah berikan, bisa jadi Allah berikan dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Coba Pak Cica, tiga cica kan, cica kita dalam. Itu cicae biasa ketunri madeke di tembo tu madeke cicae. Ya ruan rian rena cicae adalah nyamuk. Itu nyamuk ekoro bisa dena lampu lutu cicae koroi. Pekugi kira-kira caranya ya ro cicae engkai koro di temboe mak runtuh nyamuk. Nalu pergi ki nyamuk lalu pergi ke nyamuk coba nih kong cica koro cica kajili-jili nah lalu pergi nyamuk apa kita nyamuk medu cica dia naruntu nyamuk betul tidak peku kami pale carana cica maduntu nyamuk dalle betul dalle na dediule na wana peku carana naruntu nyamuk tapi ternyata Allah yang gerakkan nyamuk menuju cica. Maka anak kelonna tu anak TKE cica diam-diam datang seekor nyamuk lawi cicae itu rezekinya memang cica makuni rodalle Pak dek nang kapura di nawa-nawa tapi alhamdulillah mengalir. Apalagi aku ke tempat pasikolana lihat Pak megamutu kapan banyak gitu kapan di sekitar tak hidupnya orang tuanya biasa-biasa saja jama-jamanna biasa nih tania tuh kepala desa tania tuh kepala dusun apalagi camat tapi alhamdulillah sarjana anaknya tania tuh pengusaha biasa nih jama-jamanna anaknya bisa meraih gelar sarjana S1 bahkan selesai S2-nya. Biasa tuh di TK pemanawa-nawa. Ule-ule na ro anakna yanu mancaji sarjana. Na kuitai-ite rodige lo maladoi. Tomatuan na baka biasa Pak. Biasa to itong katau yaku di pakuliah ya naku na pakuliah ti anak na naita de na beres jama-jaman naita de na jelas jama-jaman biasa to nakadai barani paruyanu mapakuliah jakam di tengah lalen na biasa tidak biasa di baranin na ruyanu napakuliah na kudita jama-jaman na de na siompo ke jama-jaman na barani patawa jakam di tengah lalan na manged na makuliah na sabade gaga gaga tapi alhamdulillah selesai mutu anak sarjana mutu anak de itu nakabalu-balu betul tidak jadi jangan ragu Pak insyaallah engkaya tu dalena ada rezekinya apalagi anak tadi dididik dengan pendidikan agama inilah aset yang luar biasa yang ditinggalkan orang tua ketika meninggal dunia doa-doa dari anak-anak dan kerabat yang ditinggalkan selama dia hidup di dunia karena luar biasa tuh pada desa bulu-bulu ya apa sekolah dan di pesantren alhamdulillah sekarang sudah bisa jadi MC ramalangi buat ditoni macerama alhamdulillah matu roman caji toni patasia nasayingina salepur matasia apa itu patasia ya alhamdulillah setiap selesai tasia mesti dia juga doakan orang tuanya elo doa ngatu karena mesti ditutup dengan doa Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani dilau doangan makanya luar biasa setiap Jumat dia doakan orang tuanya belum lagi di setiap selesai sholat belum lagi di waktu-waktu sholat yang lain belum lagi di sholat sunnahnya selalu kirimkan doa yang terbaik untuk orang tuanya makanya Bapak Ibu
Yang perlu kita pikirkan sekarang bukan hanya memikirkan tentang dunia kita hari ini, tapi perlu kita pikirkan bagaimana sekiranya kita tinggalkan dunia ini, apakah masih ada modal yang akan kita bawa kembali kepada Allah. Investasi akhirat, Pak, yang perlu kita pikirkan. Investasi dunia yesoe, tabungan lino yesoe, terkadang dipikiri, kira-kira kalau saya sudah tua, tabunganku apa yang akan saya nikmati ketika saya sudah tua. Sehingga apa, kita setengah mati menabung, setengah mati sisipkan uang setiap bulan, kita simpan uang setiap bulan, kita simpan uang untuk tabungan masa tua. Belum tentu kita nikmati tabungan masa tua itu lalu kemudian kita meninggal dunia. Tidak masalah, Pak, silahkan menabung untuk tabungan masa tua, tidak masalah. Tapi jangan sampai kita lupa menabung untuk kehidupan akhirat yang akan menjadi modal yang akan kita bawa nanti kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kesempatan malam hari ini untuk kita semua. Mari kita jadikan kematian ini menjadi pelajaran yang sungguh sangat berharga untuk kita. Sehat, sakit, mati, hidup kita semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Natoro mana puangi yang tidak pernah terlintas di pikiran kita bisa jadi akan terjadi ketika Allah berkehendak. Jadi aja kimakada sia-sia mui reweni lomarang kalinga ta siai basyo ne vale pada gagalo diteposen. Ya sia-sia mui magan na tiba-tiba baja meninggal dunia karena memang sudah tiba masanya. Wih, sehat-sehat mu itu kasih magan atau apa malasa karena memang Allah kehendak dia sakit. Bakal malasa dendre hari ini dia sehat, tidak masalah bagi Allah. Pada muto dendre iya. Tadi saya itu pada saya ditelepon sama ibu desa mele-ele. Tapi memang dendre sadaku ele-ele di moto nelo mesu. Liwa parakna. Telepon Pak Ibu Desa, halo, Stas ya, ingerangi Cina cara makada tu na, iya insyaallah, oi garamu itu, makada we, magi sadata ya tu makada kade wisagi, makada ki ulemua ya tu makada ka insyaallah, ulemua ya tu alhamdulillah, malapumu ini, makanan apa suka ngoi pela, apa ya toro na semakada Ustaz ya, kalau macerama aja na tuluai gelas kinung, woi pela makada kamasusan ni mukukur woi pelai. Apa liwa mana nak kutun na ibu-ibu isa-isa. Betul tidak, Bu? Elo mana mari praktis. Wae galong. Tania si galot dos manasu cu masesa cu na may gaw pa kaluhan na bulis. Yan ito ibu-ibu ko kuropay ka kaluhan na. May kasasaran na magalo ibu. Kapasasaran. Manasu me keluar na ba? Manasu si tawe. Kapag keluar na nagampang-gampang na di kukoro dibanding ka torioloe. Torioloe lo manasu bo luar biasa perjuangan na. Idi kira-kira kukoro ko elo te manasu dipacepa mani. Betul tidak? Manasu ni tawe. Kasi tumatuay riolo ko elo manasu. Lo malajo apalagi ko mabosito ni mapakere modele na. Dundu-dundu nih, munci-unci nih mak berung diolo, mak beruto di mundri. Tapi dia tuh namanya keluhan, mandre mana muto tahu, naya ibu-ibu ku korola ilaha illallah, di papeta mani mapapeta di syuk mani liwa ikutuna. Namanya mau pakeluhan, mas selesai, dicu mani bawang, di patama, di taroi wae, diputar pura leale, riolo tu matoae. Ya kolai masesat, masesat. Saloe. Di TV lau marakku maringet-ringet cede. Purero di saloe digosok ni disikat ni diaga ni maringet lau. Mata na rewe. Turu-turunan na kolau iko rewe. Tapi dia mereka keluhan na. Ya narukukuro salah satu wanita yang dibenci oleh Allah itu ibu. Salah sedi makundrai na benci buang Allah Ta'ala adalah seorang wanita yang memiliki sifat annana. Apa itu annana? Suka mengeluh. Cedek mengeluh, cedek mengeluh.
Napa ciwali matama ajena lakainna di pintu mengeluni bapak tak maliwan di tengahku. Capu di kopi, capu di tenge, capu di bere, capu di golai, capu di peje. Gapa diang kalinga keluhan. Tapi deto ibu-ibu kene apa korodi? Ba Uray mga luman nenak ni si tengah mati tu boleh majaman apa ciwali matama aje boleh teh kami takale kada boleh makan turu maka may takale rewa maka dai kasih engkau jama ibu udah sa kau terlambai pak dewan rewa ajak nega kutana boleh tiga boleh makan turu ya tu. Cuma kapacama biasa ton ka tahu lo makan turut tapi lari kiri to sa isa tapi deto iba dewa ngayo. Jadi buya kumatame lah kita pole majama jangan selalu tanya pole tiga dari mana tanah ini pak matengeng iwi ta pole makan turu elok diaga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali kepada keluarga ditinggalkan, mari bersabar. Insyaallah setiap ujian ada hikmah di dalamnya. Beliau adalah milik Allah, keluarga orang tua kita sudah pun saatnya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian akan mendatangi siapa saja yang sudah dikehendaki oleh Allah. Tugas kita persiapkan diri untuk meninggal dunia, banyak-banyak ingat dengan kematian. Aktiru min dzikril maut fa innahu yumakhisu sunuba wa yusidu fid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan zuhud dengan kehidupan dunia, pun Allah akan ampunkan daripada dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua mampu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah.